Oke, Dea, jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Pertanyaan dari kamu sebelum nanti pertanyaan semua dari aku gitu. Soal CV dulu deh mungkin. Oke. Sebenarnya sih untuk pembuatan CV ini kan sebelumnya dari sejak lulus pun saya sudah melakukan riset, bacain banyak tips untuk membuat CV, baik ya lebih banyak sih saya patokannya ke CV internasional sih. Jadi saya bacanya website yang luar gitu karena mungkin memang itu standarnya lebih meyakinkan gitu. Cuman ya jadi saya membuat sebisa mungkin usaha saya untuk membuat CV-nya seperti itu supaya bisa terbaca yang ATS friendly juga. Tapi saya juga kurang paham sebenarnya yang ATS friendly itu sebenarnya kayak apa cara dia menyaring CV itu. Kalau saya bacain kebanyakan harusnya tidak ada foto di CV itu. Tetapi di Indonesia sendiri sepertinya loker-lokernya itu masih banyak yang melampirkan CV menggunakan foto. Jadi saya bingung bagusnya itu pakai foto atau enggak gitu. Bagus, menarik. Pertanyaannya bagus ya. Jadi terkait dengan CV, simpelnya gini aja deh. Penulisan CV itu memang sudah ada standar globalnya gitu ya, yang dipercaya secara global lah, mulai dari informasi pribadi sampai yang ke belakang, info yang penting sama yang tambahan. Nah, ada yang namanya ibaratnya tuh yang dipercaya yang berlaku secara global, tapi memang ada yang terkenal di masing-masing wilayah tuh kayak gitu ya. Tapi paling tidak ada beberapa hal yang sebagai awalan tuh kayak gini. CV itu harus ATS friendly, salah. CV itu bagusan yang kreatif, ATS friendly itu jelek, salah. Mau pakai ATS friendly atau yang versi desain atau kreatif, semuanya bagus, oke? Yang selanjutnya, CV harus ada fotonya, salah. CV nggak harus ada fotonya. CV harus nggak ada fotonya, salah gitu. Jadi foto atau enggak tuh juga bukan sesuatu. Ini kita tergantung. Kita harus berangkatnya dari sini dulu deh. CV itu harus dibuat dan memenuhi 2 kriteria. Yang pertama itu harus benar cara membuatnya, dan yang kedua adalah benar cara memakainya. Benar cara membuatnya artinya kamu sudah memasukkan setiap informasi detail yang bersifat profesional yang sudah pernah kamu alami ke CV gitu. Kalau kamu sebagai seorang lulusan baru gitu ya, informasi dasar yang wajib harus ada di CV itu misalkan informasi pribadi, pengalaman pendidikan, ringkasan CV atau summary-nya, terus kemudian kalau ada pengalaman magang, pengalaman organisasi kepanitiaan, volunteer, kemudian skills gitu ya, kemudian kalau ada achievement, itu adalah hal-hal yang sifatnya mandatory lah, harus ada dulu di dalamnya gitu. Kalau hal-hal yang sifatnya dengan preferensi pekerjaan, preferensi bidang, kemudian yang hubungannya dengan hobi gitu ya, yang hubungannya nanti dengan reference gitu, itu bukan hal yang wajib di awal harus ada gitu. Itu dulu. Jadi benar cara bikinnya tuh masing-masing unsur informasi penting tuh harus masuk dulu. Sebagai seorang fresh graduate yang dia harus fokusin adalah keseimbangan antara ya informasi yang bersifat akademis dan non akademis. Jadi masing-masing orang itu ada bentuknya. Mana ya, aku cari bentuk. Nih, aku punya kacamata renang. Ini katakanlah skala ukuran ini orang, ini manusia. Batas bawahnya, kedalaman ilmunya kita anggap sebagai potensinya dia. Tingginya ini adalah prestasi. Orang itu harus bisa menunjukkan potensinya dan prestasinya yang sudah dia miliki sampai detik dia membuat CV, tertulis di CV gitu ya, bukan LinkedIn, aku bahas nanti aja. Nah, seorang fresh graduate yang bagus itu dia punya keseimbangan antara nih, puncak ini kan prestasi akademis dan prestasi non akademis. Bawahnya nonjolin potensi akademis dan potensi non akademis gitu. Ini anak IPK-nya bagus, jurusannya bagus, kampusnya bagus, tapi di luar kegiatan kuliah dia tuh ada achievement ini, ikut ini, balance gitu. Nah, itu akan lebih menjual. Ini yang harus dipertimbangkan sebagai seorang lulusan baru tuh di situ. Keseimbangan antara potensi akademis dan potensi non akademis. Prestasi akademis dan prestasi non akademis gitu. Ini sebagai seorang fresh graduate gitu ya. Nanti kalau udah semacam itu, kalau nanti kamu sudah ada pengalaman bekerja gitu,
yang ditonjolkan adalah ya yang paling banyak diulas di CV adalah ya pengalaman kerja kamu itu, mulai dari jabatan yang kamu pegang, ada dari fungsional, ada yang namanya struktural gitu. Secara struktural mungkin kamu levelnya misal kerjaanmu tuh gini, misalkan kamu customer service manager gitu ya, gitu. Atau misalkan sales manager gitu. Ada fungsi kamu sebagai seorang manager, ada fungsi kamu sebagai seorang sales gitu. Nah, kamu tonjolkan dari dua sisi itu dan prestasi-prestasi yang udah kamu bikin gitu. Jadi kalau orang udah punya pengalaman kerja dia yang harus banyak bicara, bukan organisasi dan lain-lain itu. Dan kedua adalah bagian skills maupun kompetensi-kompetensi yang diambil dari kursus pelatihan ini itu. Dia yang harus ditonjolkan dari arah sana. Ini aku ngomongin ini tuh cuma gambaran yang dari dua unsur CV tadi. Benar cara bikinnya dulu. Yang selanjutnya adalah benar cara pakainya. Benar cara pakainya tuh gini. Saat kita melamar pekerjaan, artinya kita mencari posisi yang cocok dengan kualifikasi kita. Di sisi lain, kita harus sadar bahwa pekerjaan akan datang pakai dua cara. Kita melamar atau kita ditemukan. Paham nggak? Gitu. Kita melamar dan kita ditemukan. Nah, dua cara ini ada banyak channel. Gitu. Ada namanya melamar kerja lewat misalkan websitenya langsung, ya, kirim langsung ke orangnya, lewat post, walk-in, lewat platform pencarian kerja, lewat LinkedIn dan lain-lain. Channelnya tuh banyak gitu ya. Sehingga definisi dari benar cara pakainya adalah saat kamu sudah memiliki CV yang benar, gunakanlah sebanyak-banyaknya channel ini. Tapi yang terpercaya ya jelas. Tapi gunakan secara personalized. Artinya kamu harus tahu cara menggunakan CV lewat email itu gimana, lewat website gimana, lewat LinkedIn gimana gitu. Masing-masing platform ini aku sebut memiliki unsur sosial media. Oke? Unsur sosial media itu ya ada unsur sosialnya, ada unsur medianya. Yang artinya apa? Paling gampang tuh kayak begini. Kamu misalkan punya akun Jobstreet gitu, atau akun pencari kerja. Anggap saja Jobstreet itu sosial media. Ada unsur sosialnya, ada unsur medianya. Tapi kita lihat, dibandingkan dengan LinkedIn. LinkedIn kita anggap sosial media juga, ada unsur sosial dan media. Artinya gimana sih gini? Media tuh gini, nyari loker, cari yang cocok, kamu lamar, ya kan? Nanti habis itu di-download, di-view, ada undangan. Ini media aja ini unsur medianya gitu. Unsur sosialnya tuh apa? Ya sosialisasi. Di portal karir yang barusan aku sebut, misalkan contohnya Jobstreet gitu, kamu bisa nggak ngobrol sama HR-nya, nanya-nanya sama HR-nya, PDKT sama HR-nya? Nggak bisa gitu. Jadi dia akan lebih ke komunikasi yang agak searah gitu. Beda sama yang LinkedIn gitu. LinkedIn kamu bisa connect orang, follow orang, nanya orang gitu. Nah ini harus balance gitu. Ya, dua platform ini menunjukkan bahwa semua itu sosial media, tapi ada yang punya komposisi. Nah, sebagai seorang yang smart dalam mencari kerja, buka channel yang boleh sebanyak-banyaknya, atau at least satu udah kamu kuasai nih, habis itu reguler gitu. Habis itu satu lagi. Jadi namanya optimasi channel gitu. Jadi namanya melamar kerja multi channel. Beberapa channel hanya bisa kamu akses dengan cara melamar. Beberapa channel ada dari dua sisi, yaitu tadi melamar atau ditemukan. Melamar ini artinya kamu ya udah secara aktif, secara pasif ditemukan artinya kamu harus branding gitu. Kamu harus personal branding. Akan sangat rugi misalkan kamu punya akun LinkedIn, udah punya CV bagus. Kamu main LinkedIn dengan cara ya udah login, isi seadanya, kemudian padahal di CV udah bagus ya, kemudian ada menu job tuh di atas kan ya, kamu apply terus. Tapi kamu lupa ya untuk melengkapi profil LinkedIn kamu lupa untuk mengunjungi ya, connect orang, follow orang, connect orang, sebanyak-banyaknya koneksi. Makin banyak temanmu seorang HR, nanti di timeline tuh follower tuh banyak gitu. Ya kan? Makin banyak kamu aktif sama orang gitu, terus kamu bikin postingan-postingan. Kita tidak cuma bisa ngeklaim bahwa saya punya pengetahuan bidang ini, jago ini itu. Enggak, tunjukkan lewat postingan-postingan gitu. Banyak orang yang bilang bahwa kalau pengen mengukur kehebatan seseorang atau kapasitas seseorang, lihat dari tulisannya. Dulu definisi ini tulisan artinya buku yang dia tulis gitu. Tapi kan sekarang, zaman sekarang kan setiap orang bisa jadi broadcaster, setiap orang bisa jadi content creator. Nah, itulah artinya namanya optimasi sosmed. Nah, kalau kamu melakukan ini, dilakukan secara rutin,
nanti itu ibaratnya akan ada yang bisa kamu ukur. Misalkan, jadi gini ya, pada saat CV sudah benar cara bikinnya dan cara pakainya, yang kamu lakukan adalah menggunakannya secara rutin dan kamu evaluasi. Aku sehari menarget, misalkan, per hari aku ngirim lamaran, katakanlah 20. Oke, katakanlah ini kita misal. 20 tuh minimal 4 lewat LinkedIn, 4 lewat Jobstreet, 4 lewat Glints, 4 lewat websitenya langsung, 4 lewat email gitu. 20 kali seminggu, berarti sudah ada 140 lamaran yang kamu kirim. Oke? Coba dievaluasi. Misal, dari 140, ternyata yang ada progres itu ya bisa ada panggilan ulang, ya ada panggilan, di view, di download gitu ya. Ada 20 misalkan. Dari 140, yang 20 itu ada tindak lanjut. Tapi dari 20 yang tindak lanjut ini gitu ya, kok cuma berasal dari email, LinkedIn, sama Jobstreet misalkan. Yang lewat web kok nggak ada respon, misalkan gitu ya. Gitu. Yang lewat ini kok nggak ada respon. Nah, ini kamu harus evaluasi dua-duanya. Yang udah ada respon artinya, oh ini udah benar. Berarti nanti intensitasnya saya tinggikan, misalkan. Yang nggak ada, ini terserah kamu. Masih mau tetap kamu pakai, atau kamu cari cara, oh mungkin masih ada yang kurang nih. Aku belum menemukan treatmentnya. Atau misalkan udah benar, cuman memang dua channel ini tuh lebih slow respon daripada yang ini gitu. Nah, ini yang nantinya akan menyebabkan pergerakan kamu lebih efektif. Kenapa aku menceritakan ke sana gitu? Karena ibaratnya CV, padahal pertanyaan kamu soal CV gitu ya. Karena CV itu bukan sesuatu yang harus kamu khawatirkan. Nanti kalau kamu mau analisis, aku akan sangat menyarankan pada saat kamu melamar pekerjaan di Indonesia gitu, selain kamu memiliki referensi internasional, kamu juga harus memiliki referensi yang sifatnya tuh nasional aja, yang lokal aja. Karena hasilnya beda. Contoh terkait dengan foto. Foto secara global gitu ya, sifatnya itu masih ada pro dan kontra. Oke? Ada pihak yang melihat foto itu sebagai setiap orang itu dia itu merupakan cerminan perusahaan. Kita ingin melihat fotonya gitu ya, karena kita ingin lihat gitu nama besar kita, kalau bagaimana cara dia tampil gitu ya. Gitu. Itu kan masing-masing orang ini kan membawa citra perusahaan kita. Ada yang melihat dari sisi sana gitu. Tapi kalau ngomongin global, foto tuh nggak usah ada, karena foto itu merupakan salah satu unsur yang rawan untuk diskriminasi gitu. Kelihatan cantik dikit diterima, nggak ada kapasitasnya, ganteng dikit diterima, ada cacatnya dikit ditolak, gitu-gitu. Ada dua pihak ini nih, dan ini aturan global. Balik lagi ke Indonesia gitu, kedua hal ini juga masih berpengaruh, tapi pengaruhnya itu tidak yang frontal gitu. Di Indonesia sekarang yang lagi in adalah mempermasalahkan terkait dengan CV design maupun CV ATS. Tadi penjelasan kamu udah benar bahwa masih banyak kok loker di Indonesia itu yang tidak mensyaratkan menggunakan ATS friendly. Buktinya pakai foto-foto juga nggak masalah, betul gitu. Jangan setiap lowongan pekerjaan. Jadi kita punya pilihan kita tuh banyak gitu. ATS friendly atau desain itu punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Sama kayak kamu ngomong ikan hiu sama singa. Ikan hiu sama singa kalau kamu bandingin di darat ya bagusan singa. Kalau bandingin di air ya bagusan itu. Sehingga yang harus kamu pahami di sini adalah benar-benar pahamin dulu ATS friendly itu seperti apa. Ini di internet infonya sudah lumayan banyak ya. ATS friendly itu seperti apa, syarat-syarat unsurnya seperti apa, dan biasanya digunakan oleh perusahaan yang seperti apa gitu. Begitu. Kalau yang desain itu nggak ada penjelasannya karena ibaratnya lebih general sih, udah orang kenal dulu gitu. Tapi tetap aku harus jelaskan di sini bahwa yang CV yang kamu kirim ke aku itu merupakan CV desain gitu, bukan CV ATS friendly. CV ATS friendly itu benar bahwa biasanya itu dia akan menggunakan bahasa Inggris, walaupun sebenarnya bahasa asing yang lain nggak apa-apa, tapi kebanyakan tuh kalau ATS friendly itu lebih ke Inggris sih. Kita tuh belum memiliki data perusahaan mana saja yang sudah menggunakan sistem ATS friendly. Apalagi data perusahaan yang menggunakan sistem ATS friendly yang bisa membaca istilah-istilah menggunakan bahasa Indonesia itu juga belum ada gitu deh. Gitu. Sehingga sarannya adalah menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya adalah tidak ada desain. Dia benar-benar kayak kamu nulis pakai Microsoft Word gitu loh, kayak kamu nulis paper gitu. Bentar ya, minum bentar ya. Terus
cuma hitam Iya, putih siap, gitu, Pak. tidak ada gambar, tidak ada Mm-mm. tabel, tidak ada uh, ini simbol-simbol aneh-aneh gitu ya, gitu. Tidak ada kayak gitu, nggak ada insert text box gitu. Jadi semua tuh kayak nyamping, enter terus gitu. Yang kamu mainkan di sana adalah kontras hitam putih dari hurufnya, kemudian membuat highlights. Highlights ini juga silahkan dipilih-pilih secara bijak, dalam arti mana yang kamu capitalize, mana yang di uppercase, lowercase, underline, italic gitu-gitu. Cuma permainan ini saja gitu yang dipermainkan di situ. Dan CV itu boleh 1 sampai 3 halaman. Oke? Gitu. Tapi ya beberapa orang udah riset, termasuk aku sendiri, aku percobaan riset bahwa ATS friendly pun juga bisa dikasih foto. Caranya gimana? Fotonya tuh ditaruh paling atas gitu, terus teks baru mulai di bawahnya gitu. Tuh kalau mau bikin ATS friendly itu semacam itu. Nah, pengetahuan terkait ATS friendly paling gampang tuh kamu googling aja ya, lihat gambar terus contoh CV ATS. Pada saat kamu melihat orang bikin CV cuma tulisan doang, nah itu ATS friendly gitu. Sebenarnya setiap CV itu bisa diukur ATS-nya. Gimana cara ngukurnya? Lowongan pekerjaan itu dia sudah memiliki kata kunci, punya keyword ya. Keywordnya taruh di database gitu. CV diekstrak kata-katanya akan memunculkan keyword. Keyword dari lowongan kerja menghasilkan dalam tanda kutip kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi posisi ini. Kata kunci yang diekstrak dari CV menghasilkan ya kualifikasi si orang. Yang dicari adalah kecocokan. Gitu. Makin cocok, artinya adalah kualifikasi yang dibutuhkan match dengan kualifikasi yang dimiliki sama orangnya. Makanya nanti hasilnya tuh kayak persentase gitu. Setiap CV bisa diukur persentasenya berapa, tapi ingat, persentase kecil belum tentu dia tidak memiliki kemampuan itu. Kemungkinannya banyak. Misalkan ya paling gampang ini ternyata CV-nya CV desain, sehingga tidak bisa informasi itu tidak bisa keekstrak. Itu mungkin. Yang kedua adalah kesalahan penulisan. Kadang orang tuh menulis pengalaman kerja cuma ibaratnya PT ABCD. Misalkan sebagai supervisor apa gitu. Terus periodenya sekian sampai sekian. Dia lupa membreakdown. Ya, tugas tanggung jawab dia tuh apa, achievement-nya apa. Karena yang diekstrak tuh sebenarnya sampai dalam situ gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang akan ibaratnya tuh melihat menunjukkan bahwa sebenarnya ATS friendly sama desain sama-sama bagus gitu. Nah, kalau kita mau main aman gitu, ya sudah CV kita dipakai yang ATS friendly saja gitu. Tapi tergantung tadi, kita kan menggunakan channel banyak. Kalau kita menggunakan channel kayak LinkedIn, portal karir gitu ya, akan disarankan yang menggunakan ATS friendly. Karena kayak Jobstreet dan lain-lain gitu ya, itu tuh memiliki sistem rekomendasi. Jadi kalau udah ada CV pada masuk ke suatu database, dia tuh akan menghitung ya, terus ada rekomendasi nih yang match nih sama lokermu nih gitu. Udah ada artificial intelligence-nya ke arah sana gitu. Sehingga akan disarankan akan lebih mudah menggunakan yang semacam itu kan, formatnya yang PDF bukan yang gambar semacam itu. Jadi nanti ibaratnya seperti itu. Tapi kalau kamu merasa bahwa kamu ngelamarnya melalui email gitu kan, terus pekerjaan kamu ini juga, jadi gini, ada pekerjaan atau bidang yang sebenarnya tuh nggak perlu dibikin CV design gitu, karena kamu ingin menonjolkan isinya kan, menonjolkan pengalaman kamu kan, kecuali kamu memang seorang graphic designer dan lain-lain gitu ya, orang-orang seni gitu yang harus menonjolkan karakter di CV-nya gitu, itu boleh. Tapi kalau memang kita ingin menonjolkan ini pengalaman kita semacam ini gitu ya, ya itu pakai ATS friendly nggak apa-apa. Misalkan pun kalau kamu mengirimkan email pakai desain nggak apa-apa gitu. Desainnya tuh jangan yang nutupin informasinya, tahu kan, desain mohon maaf nih, desain norak gitu ya gitu. Jangan menggunakan yang semacam itu gitu kan banyak tuh desain-desain yang norak ya gitu, sampai kayak pusing gitu. Sampai detik ini di Indonesia kedua CV ini masih powerful. Aku masih banyak teman yang bilang kayak, Kak sekarang zamannya TS friendly, aku dapat banyak panggilan melalui CV ATS, itu betul. Kak lebih bagus desain, aku banyak panggil dari desain, betul. Kak aku dua-duanya, aku punya CV dua-duanya yang bagus, itu juga betul gitu.
Jadi tergantung tadi ya gimana kamu nulisnya dan pakai platform apa kamu ngirimnya. Tapi kalaupun kamu males, pengen cuma punya satu CV, aku akan mengarahkan coba dibikin ATS friendly walaupun kasih foto nggak masalah gitu. Oke, dan yang dilakukan tadi ya, ingat di mindset kita tuh pekerjaan datang pakai dua cara, dicari dan ditemukan gitu. Dicari kamu aktif ngelamar di target, ditemukan kamu branding. Dah, itu sih jawabannya. Panjang ya gitu. Aku ngomong lama banget ya perasaan. Sebenarnya saya pernah coba bikin yang buat ATS friendly juga. Jadi memang enggak saya lampirkan foto dan hitam putih doang. Nggak apa-apa. Cuman selama ini yang saya pakai untuk apply tetap yang saya kirimkan ke Bapak itu. Ya, oke. Dan boleh tahu nggak dengan CV yang tadi sejauh ini udah pernah ada panggilan sampai tahap apa? Untuk setiap kali saya apply sih saya dapat tahap pertama saya lolos, kemudian nyangkut di assessment test. Oh, gitu. Oke. Nanti itu kita bahas di sesi detail aja ya. Oke. Oke. Karena ini beda urusan. Ingat ya, kalau kita sudah pernah sampai ke tahap selanjutnya, jangan selalu menyalahkan CV, ya kan? Kita udah pernah lolos psikotes, terus ke tahap selanjutnya interview nggak lolos, CV-nya disalahin, ya kan? Kita habis psikotes HR, nggak lolos ke user, CV-nya disalahin. Kita lolos user, nggak lolos ke offering atau medical check up, CV-nya disalahin gitu. Kita nggak lolos medical check up, CV-nya diotak-atik, nggak kayak gitu. Ya, jangan semuanya disalahin ke CV, karena kita lihat fokus kita tetap ada dua. Yang utama itu adalah kita lihat titik terakhir kita ada di mana. Nah, kita nggak lolos ke tahap selanjutnya tuh belum tentu kita jelek, tapi mungkin kita tidak sebagus yang lain, gitu kan? Gitu. Yang artinya adalah gimana cara optimasi di situ. Itu fokusnya di situ dulu. Yang selanjutnya adalah tinggal optimasi CV atau misalkan gini, kamu pernah sampai interview HR, tapi nggak lolos ke user misalkan ya, gitu. Maka yang harus kamu pikirkan gimana caranya aku lolos interview HR. Aku harus belajar nih, gitu. Daripada ingat nggak lolos interview HR belum tentu kita jelek, tapi paling enak kan autokritik atau koreksi gitu ya. Apa nih ya yang kemarin aku ditanya tapi aku jawabnya ragu, aku ditanya kok suaraku jadi gini, jadi ngeblank gitu. Di situ dulu, jadi fokus, oke, dilatih. Nah, setelah itu jadi kegiatan prioritas kamu ini di luar nyari kerja ya. Kegiatan prioritas kamu adalah tadi optimasi CV biar kesempatan kamu sampai interview HR tuh makin banyak gitu. Itu kan dua hal. Jadi dengan optimasi ini kamu jawab dengan udah bisa interview dengan lebih baik gitu. Ya kan? Ini nanti arusnya tuh jadi lancar gitu. Itu yang harus dilakukan. Tapi secara detail habis ini aja itu ya terkait dengan itu. Oke, gitu. Ada beberapa yang ingin aku tanyain. Oke. Apalagi yang pengen kamu tanyain soal CV mungkin, atau soal tahapan-tahapan tes, atau soal apalah yang kamu bingung gitu. Kalau buat aku ya, dari 0 sampai 10 CV-mu ini aku nilai 90, beneran. Ini dari kelengkapan isinya ya. Oke, gitu. Aku nilai 90. Oke. Gitu. Kok ada 10 yang kurang, nanti aku kasih tahu. Oke. Sebenarnya itu sih saya minta tolong ke Bapak untuk membantu mereview CV karena saya juga masih kurang yakin kenapa CV saya sudah tepat atau belum. Cuman kalau memang untuk apply lowongan gitu, kebanyakan kalau tahap administrasi, tahap berkasnya selalu lolos gitu. Cuman memang beberapa itu nyangkut di assessment, yaitu memang berarti kemampuan saya yang di assessment test yang perlu ditingkatkan gitu. Oke, aku nanya lagi dong, ada nggak batasan khusus ya terkait dengan kamu pada saat melamar kerja? Ini jawabnya cukup ada atau enggak ya, gitu. Misalkan, batas wilayah itu gini, aku cuma mau nyari kerja di, misalkan kalau aku di Jakarta doang, atau di Jabodetabek, di luar itu aku enggak, gitu. Kamu ada kayak gitu enggak? Gitu. Kayak aku cuma mau nyari kerja di kotamu itu, di luar itu kamu enggak, gitu. Ada enggak kayak gitu? Enggak sih, saya enggak terlalu matok harus di kota apa, tapi mungkin garis besarnya
ya lebih di kota besar gitu. Oh, Jadi kalau memang saya menyaring sendiri gitu lowongan yang saya mau, kalau memang perusahaannya kan kita pasti riset dulu perusahaan itu betul. letaknya ada di mana aja sebelum saya apply. Jadi kalau memang itu ada di yang terlalu jauh, mungkin terlalu di ujung, saya juga tidak bisa ya. Betul. Oke, nggak masalah. Terus selanjutnya yang aku pengen nanya adalah, ada nggak ya pekerjaan-pekerjaan yang udah kamu definisikan kayak gini? Aku cuma mau kerja tuh di sektor atau bidang ini aja, yang ini enggak gitu. Untuk sektor pekerjaan sih Atau gini deh, paling Sama. simpel. Kamu cuma ngelamar kerja yang sesuai jurusanmu dan pengalaman kamu, atau di luar itu juga kamu apply? di luar itu saya coba apply juga. Oke. Terus habis itu di luar itu udah di-apply ya, kayak gitu. Kamu target nggak setiap harinya aku tuh harus ngirim berapa lamaran gitu? Dari dulu saya belum pernah menargetkan, tapi saya rajin, setiap hari saya pasti nyari kalau memang saya apply, jadi nggak pakai target gitu. Satu Oke. hari harus berapa gitu. Oke, nggak masalah. Masukan dari aku, coba tetapkan angka. Ingat ya, zaman dulu, aku ngomong zaman dulu tuh ini belum dulu banget ya, 5 tahun yang lalu lah ibaratnya, nggak usah lama-lama. Loker itu tidak sederas sekarang, platform tuh nggak sederas sekarang, platform mencari kerja tuh banyak banget gitu. Dulu orang mikir bahwa sehari ngirim lamaran banyak itu spamming. Kamu tuh kayak nggak smart, asal kirim, asal broadcast gitu kan. Tapi ngirim banyak yang diprogram itu beda dengan ngirim banyak asal. Zaman sekarang ngirim banyak yang diprogram itu gampang banget. Tadi aja ibaratnya ya, aku cuma ngomong 4 kan. Lewat LinkedIn 4 lamaran, kan gampang banget ya. Kan tinggal klik kan, ya nggak sih? Iya. Bayangkan tadi ada LinkedIn, email, terus Jobstreet, Glints misalkan, Kaliber misalnya kamu punya, Indeed gitu. Terus lewat email beberapa 7 kali 4 udah 28. Tinggal kamu jaga konsistensinya per harinya, bisa nggak gitu? Yang artinya ngirim banyak tuh bisa. Kenapa? Loker tuh ada banyak, tapi kandidat juga ada banyak gitu. Dan kompetisinya itu, nih kompetisi penyaringan itu ya, ada yang pinter-pinteran, ada yang hebat-hebatan, banyak pengalaman karir, ada yang cepet-cepetan, lawan kuat kirim, gitu, ya kan? Nah ini kamu harus kompetisi di semua tempat itu, gitu kan, gitu. Ya abis ini aku jelasin secara detailnya, gitu, sehingga coba di target. Aku minimal per hari sekian lamaran. Kalau belum sekian aku belum tidur aja gitu. Nah ini disesuaikan dengan jadwalmu ya, kan kamu kan sambil kerja nih gitu. Silahkan kayak gitu. Dan jangan kepikiran batasan kayak aku ngelamar kerja cuma di weekdays doang, weekend enggak. Itu salah. Gitu. Jangan menunda ngelamar kerja hanya karena ada kalimat weekend itu ya. Ngelamar kerja itu di weekdays, atau ngelamar kerja yang efektif itu di jam kerja. Jangan karena ada kalimat itu, waktu lain tuh nggak kamu gunakan. Gitu. Coba bayangkan orang yang sudah bekerja, gampangnya di pabrik lah, di mana lah buruh gitu ya, yang dia cuma punya kesempatan ngelamar kerja itu after office atau weekend. Tapi mereka bisa pindah kerja tuh, kan banyak orang ya yang nggak resign dulu sebelum dapat kerjaan lagi kan, gitu. Aku tuh riset ke orang-orang itu. Mereka orang yang tidak memikirkan lamar kerja harus di jam kerja gitu. Jadi kadang tuh prinsip kehati-hatian itu, jadi gini ya, apa ya namanya? Ada good news and bad news gitu ya. Good news, kita hati-hati. Bad news, kita terlalu hati-hati. Gitu. Jadi itu harus dijaga tuh di situ. Oke? Ini secara general paling nggak aku udah ada gambarannya sih. Oke, nggak masalah. Aku akan banyak ngobrol di sesi detail. Gitu. Oke ya, gitu. Ada lagi nggak yang pengen kamu tanyain yang sifatnya general? Ini ilmu baru sih Pak, yang permasalahan kalau apply itu tidak mesti di weekdays, karena selama ini saya bacanya banyak kalimat-kalimat yang menyatakan seperti itu, jadi saya juga apply Oh iya, betul. weekdays aja, jadi weekend saya nggak pernah apply.
orang Indonesia itu kurang literasi ya. Belajarnya itu lewat konten, bahkan nonton konten tuh dan merasa udah pintar tuh salah ya. Karena anggap aja kamu bikin paper lah, atau kamu bikin skripsi tesis gitu ya, kan yang di daftar pustaka tuh referensinya kan kalau bisa tulisan orang kan gitu. Aku pun kayak gitu kok belajarnya. Aku tuh cari tahu, kalau cuma kayak ATS tuh jangan pakai foto lah, emang kenapa? Aku gali terus tuh cari di mana sih sebenarnya bukunya, sumbernya yang ngomong gitu. Ada yang bilang kayak CV tuh jangan kasih foto, itu diskriminasi tuh. Aku cari tuh bukunya kemana gitu. Nah, sama kalau yang hubungannya dengan tadi, banyak kalimat tuh kayak gini, ngelamar kerja itu di jam kerja aja gitu. Karena HR tuh akan banyak buka email di situ gitu ya. Nah, pertanyaanku adalah gimana cara kamu menjamin bahwa rekruter atau HR dari Sabang sampai Merauke di luar jam kerja nggak buka email, nggak ngeproses itu? Dari mana? Gimana kamu menjaminnya? Emang kamu kenal semua? Emang kamu bisa ngintip tuh perusahaan itu gimana? Gitu. Itu pertanyaanku nomor 1. Pertanyaanku nomor 2 tadi, itu orang-orang, mohon maaf tuh, aku punya banyak teman-teman di kawasan industri ya, dari ujung sampai ujung Indonesia gitu. Mereka itu tipe melamar kerja yang ibaratnya ya gitu, nggak bakal resign dulu, mayoritas nggak bakal resign dulu kalau belum dapat kerjaan lagi. Aku nanya kan, sampling aku dari mana, ngelamarnya kapan gitu. Aku ngelamar kadang weekend, itu pun harus sambil ngurus anak istri misalkan, itu pun kayak aku harus sambil ini aku ya pulang kerja aja mas gitu, sebelum tidur gitu ya, aku lamar-lamar baru tidur, besok berangkat lagi gitu. Tergantung ya, kalau aku lagi shift, jaga shift malam daripada ngantuk gitu, di jam istirahatnya ya aku sambil coffee break ya sambil apply gitu, ntar kerja masuk lagi. Tuh bayangin, orang kerja 3 shift di jam istirahat sedang lamar. Kalau dia shift 2 ya udah malam, shift 3 dia kadang subuh gitu dia ngelamar, tapi lu dapat kerja juga, artinya kan mematahkan kalimat tadi. Nah, kalau kita peka, artinya kalimat tadi kan masih lemah. Nah, ini aku kasih tahu kamu, karena kamu pas lagi ada di sesiku, jadi aku kalimat lengkapnya gini: melamar kerja kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Ingat ya, kalimatku ini ingat ya, gitu. Cari tahu sendiri ini bukunya di mana. Melamar kerja kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Yang artinya di jam kerja lebih baik itu adalah selama kamu punya kesempatan di jam kerja, intensitasnya tuh dinaikin gitu loh. Gitu. Tapi bukan berarti di luar jam kerja itu kamu cuekin. Gitu. Pernah ada case ini belum? Ada orang ya dapat loker bagus, begitu dia ngerasanya malam, terus oke lah, misalnya ini Jumat sore gitu ya, oke aku lamar Senin aja, waktu Senin dikirim, email ini sudah tidak menerima loker gitu ya, email ini sudah tidak menerima pesan, email ini sudah tidak bisa menerima pesan. Atau ada loker nih dari buka tanggal 1 sampai tanggal 20, kamu nunda tuh, nunggu sekarang tanggal 1 misalkan, kamu nunda ntar tanggal 8 aja gitu, minggu lagi sesama hari Senin, tapi lokernya udah position close gitu, udah nggak nerima lagi, padahal di poster lokernya lah kan sampai tanggal 20, kok aku udah nggak bisa ngirim. Ini loh, bayaran dari penundaan tuh banyak banget gitu. Maksudku adalah kita tuh, a lot of people like it to do something much more complicated and it should be done. Jadi ya udah, yang sekarang pikirin sekarang, yang besok ya buat mikir besok gitu loh. Simple ya, gitu. Yeah. Lakuin aja itu dulu gitu. Nah, dengan melakukan ini, asal kamu punya time management yang jelas, ngelakuin kayak gini tuh gampang. Platform tuh ada banyak, channel ada banyak. Kalau ada yang ngomong susah nyari loker, itu aneh, serius. Makanya aku seneng banget ngomong sama teman-teman, susah nyari lokernya. Aku ajarin ya, karena daripada satu-satu aku masukin ke grup loker gitu. Nah, akhirnya memang mudah karena channelnya mudah gitu ya. Gitu. Nah, itulah yang harus kamu bikin referensi aja ya. Ini cuma satu hal ya, yang artinya kalau kamu belajar cuma lewat konten lewat TikTok, mungkin ada yang bilang lewat Twitter, lewat sana sini gitu ya, itu cuma serpihan aja, itu kan kondisi gitu. Nanti aku bikin konten di YouTube, 7 alasan kenapa CV-mu tidak dilirik HRD gitu. Apa iya alasannya cuma ada 7? Nih, isi kepala orang itu ada jutaan, kita nggak bisa nebak. Iya. Kebutuhan itu kebutuhan konten. 7 ini mungkin yang
seringkali terjadi, seringkali terlewatkan oleh kandidat. Ibaratnya adalah kamu tuh nggak boleh 7 ini terlewat gitu. Tapi dengan 7 ini terlewat, ya, bukan berarti nggak ada alasan lain gitu, ya kan? Ya itu sama ini kayak misalkan kualifikasi loker. Nah, kualifikasinya tuh kayak gini, aku memenuhi semua, aku nggak keterima gitu. Nah ini logikanya coba dibalik gitu. Apa kemungkinan aku nggak, ada orang kualifikasinya banyak tuh 10, tapi dari 10 dia tuh ngerasa yang masuk tuh cuma 7, yang 3 tuh kayak kurang gitu. Terus dia kayak mengurungkan niat, enggak gitu, aku kualifikasinya yang ini kurang deh. Tapi kan mayoritas kamu masuk, kenapa nggak nyoba gitu loh maksudku. Ayolah gitu, karena kualifikasi itu memang ada yang tidak ditulis, ini top 10 yang dibutuhin. Tapi kan kali aja kamu punya kualifikasi yang di luar itu padahal kita butuh dan tidak kita tulis gitu loh. Makanya itu gitu. Ayolah sesimpel itu dulu lah gitu. Ya gitu. Ingat ya, kita harus memperlakukan lamar kerja CV sebagai marketing document. Jadi ini tuh CV itu bukan riwayat hidup yang kamu pengen nunjukin saya TK di mana, playgroup di mana gitu bukan. Ini brosur, kalau kamu sales mobil motor gitu ya, ini brosur kamu buat jualan gitu. Jadi kamu harus perlakukan secara gitu. Itu ya, udah ada gambaran dikit ya. Itu oke. Aku ngomongnya bersemangat ya, ini efek kehujana nih. Oke. Ini orang nggak tahu ini aku bocornya. Iya guys, kita malam hari nih guys gitu. Ini udah malam ini. Menarik ya. Apalagi nih, aku seneng nih ngobrolnya kayak begini gitu. Jadi melek gitu aku gitu. Nggak ngantuk gitu. Cuman penasaran aja sih, saya juga nggak tahu apakah itu berpengaruh atau enggak. Cuman sepertinya karena banyak teman-teman saya juga yang mengalami hal serupa, jadi saya itu cuman kepo gitu loh. Apakah kalau misalnya di CV kita, di CV kita itu terlampir pengalaman kerjanya itu masih bekerja sampai sekarang gitu, apakah itu menurunkan persentase untuk perusahaan itu tertarik sama kita karena kita masih bekerja di perusahaan tersebut gitu. Menarik. Pertanyaan ini kamu orang pertama yang nanya ini di tahun 2022 gitu. Jadi aku ini bahwa status masih bekerja apakah berpengaruh dengan status kita ya. Pada saat kita ngelamar kerja itu jadi kayak wah ini masih kerja, enggak, ini masih kerja, enggak gitu. Jawabannya adalah tidak gitu. Oke? Nanti di dalam proses rekrutmen sendiri itu gini, rekrutmen itu adalah suatu proses yang ada sistem filteringnya. Filtering di tahap ini yang terstruktur, ya. Ya, jadi kayak dibersihin ininya biar dapat perhiasannya kan gitu ya, kan kayak kamu nyari emas di kali, di hutan, tambang gitu kan gitu. Impurities-nya itu tuh dihilangin dulu gitu kan. Nah, ini sama caranya kayak gitu. Filter sono sini biar bener-bener kayak sesuai dengan yang dicari. Nah, pertanyaan kamu jawaban simpelnya enggak gitu ya, tapi aku jelasin dulu gitu. Beberapa perusahaan dia itu akan senang apabila si kandidat itu produktif dan punya inisiatif. Nah, produktif di sini kadang bisa diartikan sebagai ya kamu statusnya masih kerja gitu. Dan nanti tinggal kita follow up lagi alasan kamu pengen pindahnya tuh karena apa gitu. Karena memang target kamu kah, karena kamunya bermasalah kah, dan lain-lain gitu. Tapi kalau kita ngomong yang positivity aja ya, yang positif aja bahwa ya tetap suka, apalagi pengalaman kerja kamu relevan gitu. Dan kamu ngelamar yang upgrade. Kamu udah ada di level staff, periodenya lama, sampai dengan detik ini kamu jadi staff gitu, kamu ngelamar untuk posisi supervisor. Di mana akan kita ngelihat bahwa kalau tanpa interview dulu, ini udah relevan gitu ya. Gitu. Mungkin dia
memang udah saatnya dia naik gitu. Tapi mungkin di perusahaan ini belum memberikan kamu kesempatan untuk meniti tangga karir berikutnya. Mungkin dari sisi itu ada gitu. Yang selanjutnya adalah fleksibilitas dari si kandidat biasanya akan ditanyakan pada saat entah itu lewat interview maupun nanti lewat pada saat pengisian dokumen pada saat kamu lamar kerja. Apakah Anda bisa join segera? Apakah Anda bisa bergabung segera gitu? Apakah Anda membutuhkan one more notice untuk ini gitu-gitu dan lain-lain. Ada banyak pertanyaan itu yang mungkin muncul melalui form maupun melalui ya pertanyaan lisan gitu. Tentu Anda kan masih bekerja gitu-gitu. Jadi jawabanku adalah enggak. Yang biasanya akan ditolak itu pada saat ya kamu itu nggak produktif. Jadi di momen terakhir kamu ngapain, terus ada gap kosong, terus sampai dengan titik kamu ya di tahap karir ini, dan tahap kosong ini tidak bisa ditemukan dimanapun. Di CV kan kelihatan, loh kamu kan wisuda Januari, ya kan? Kerja magang 3 bulan sampai April misalkan. Sekarang Desember, aku baca CV. Terakhir April, Desember sekarang kan. Nah kamu ngapain aja? Tapi di CV nggak ada. Kita buka LinkedIn-nya, nggak ada juga. Kita cari sosmednya, nggak ada juga. Nah kita akan menilai kamu ya kurang inisiatif, nggak produktif gitu. Kita cari dari hasil brandingmu nggak ada, dari hasil pengalaman itunya nggak ada gitu. Nah ini malah yang harusnya kamu khawatirkan gitu. Karena ingat ya, sudah banyak tadi pertanyaanmu ini kan sudah aku jawab di kalimatku yang sebelumnya. Banyak orang yang tidak resign dulu sebelum dapat kerja lagi. Berarti ini kan salah satu manusianya adalah kamu nih, ya nggak gitu kan? Sebenarnya kan udah terjawab ya gitu ya. Gitu. Sehingga pada saat kamu bilang tadi bahwa ini juga nggak dialamin saya, tapi teman-teman saya juga gitu ya, gitu. Ya kamu nggak usah ngomong on behalf of everybody atau your friends gitu, bahwa gini, jangan menggunakan ukuran teman sebagai cara untuk menakar diri sendiri. Jadikan itu sebagai suatu referensi untuk tadi ya, kayak begini kan kita kan analisis ya gitu, menarik gitu. Jadi jawabanku yang panjang ya seperti ini gitu. Kalau jawaban simpel cuma satu kata, enggak, gitu ya. Gitu, oke? Gitu. Oke. Nanti ini aku upload, nanti kamu dengerin lagi kan, tadi aku bilang ya gitu. Orang teman-temanku yang di pabrik-pabrik kayak begitu, itu yang pabrik, yang kantoran di kawasan-kawasan elit juga sama aja. Ya nggak sih? Iya. Tapi saya ada pertanyaan lagi, tapi saya lupa lagi bener. Oh, nggak apa-apa. Oh, santai deh. Kita tuh bisa bikin sesi kedua, ketiga, keempat nggak masalah gitu. Santai aja, seriously gitu. Siapapun boleh. Gitu. Oke. Ini sebenarnya dari tadi kayaknya pertanyaan saya nggak terlalu detail di CV sih, tapi lebih ke proses ya. Boleh. Mencari kerjanya itu. Oke, gimana tuh? Jadi sekarang saya juga penasaran, apakah ada jangka waktu yang ideal gitu untuk seorang fresh graduate kalau mendapatkan pekerjaan pertamanya itu harus minimal dia menjalani pekerjaan pertamanya itu berapa lama sih baru sebelum dia beranjak mencari pekerjaan lain, supaya soalnya kan banyak juga artikel-artikel yang menuliskan kalau misalnya pengalaman kerja fresh graduate pekerjaan pertamanya baru sekian bulan tapi udah resign, nanti menimbulkan image buruk dan lain-lain, reputasinya jelek, perusahaan yang yang sedang membuka lowongan bisa nggak tertarik dan lain-lain. Itu sebenarnya gimana? Oke. Ini aku mikir ya ngomongnya dari mana, karena ini bisa lewat banyak hal. Intinya kayak gini, zaman sekarang itu yang penting aktif berburu dan aktif branding. Makanya tadi namanya mencari dan ditemukan, nomor 1 itu. Terkait dengan pekerjaan pertama akan berpengaruh pada karir selanjutnya apa enggak, ini bahasanya adalah semua itu bergantung dengan karir plan masing-masing orang. Itulah kenapa kamu coaching di depanku sekarang, ibaratnya gitu. Aku hanya memberikan suatu masukan-masukan biar kamu tuh ada gambaran. Aku nggak menjamin bahwa statusku sekarang itu udah jauh lebih bagus dari kamu, dan statusku sekarang ini udah nggak bisa dilampaui sama kamu. Enggak, aku sangat bangga loh, teman-temanku banyak yang hebat-hebat, aku senang banget tuh kayak gitu. Tapi di sini yang kita harus pegang adalah bukan masalah fresh graduate. Orang berpengalaman pun dia memutuskan berpindah pada saat dia ada planning lain, ya nggak sih? Kalau kamu gitu, kamu pengen bikin sup gitu ya, sayur sup nih, kamu jadi emak-emak masak gitu ya,
kamu beli bakso, habis itu beli bumbu dapur, habis itu beli sayur. Pertanyaan kamu kan simple. Kapan kamu pindah dari warung yang jual bumbu dapur ke warung sayur? Ya kapan kamu udah membeli itu semua dan udah nggak ada yang keperluan di sana lagi, pindah gitu. Orang pindah itu ya paling simpel tuh kalau memang itu pindahnya adalah sesuai keinginan dia, ini kan sudut pandang kamu sesuai keinginan dia gitu. Ini nggak ada yang namanya pindah itu harus sekian lama dulu Kak, enggak. Orang akan pindah berdasarkan keputusan dia sendiri pada saat gitu ya, di tempat yang dia ada gitu ya. Impian dia kan kayak nggak bisa digambarin lagi ya nggak sih? Gitu. Jadi impian dia itu nggak harus impian yang sudah jadi ya, mungkin kayak serpihan apa gitu loh. Aku tuh pengen ngeliat dari sisi misal nih, dari sisi benefit kok kayak nggak bisa ini lagi gitu kan. Dari sisi karir kok kurang tumbuh, dari sisi ini itu kok beban kerjaan kok beda, dari sisi passion kok makin banyak yang menyimpan dan lain-lain gitu. Atau kayaknya kok aku ada suatu kebutuhan yang aku tuh harus ada di kota ini dulu gitu ya. Akhirnya dia memutuskan untuk pindah. Jadi tidak ada patokan kayak oke, tinggal 2 hari lagi nih, wih semenit lagi nih aku udah ini, enggak ada kayak gitu ya. Jadi sama logikanya tuh logika orang masak sup ya. Orang pindah dari warung bumbu dapur ke tempat sayur ya karena bumbu dapurnya udah cukup untuk dia masak gitu. Tapi ya memang paling baik ya kalau kamu sejak awal itu bisa langsung menemukan. Jadi gini, orang itu memang ada yang perjalanan karirnya tuh bisa langsung lurus saja ya, paham ya gitu. Ya. Right gitu. Ada yang harus ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu. Ada yang tiba-tiba sudah langsung jadi spesialis, ada yang harus jadi generalis dulu. Ada yang harus jadi karyawan-karyawan dulu hanya untuk ngajarin dia bahwa suatu saat kamu akan jadi pebisnis sukses. Kayak gitu. Ada yang dia harus menunda kuliah dulu, menunda kerja dulu gitu ya. Harus kuliah dulu. Menunda kuliah dulu, kerja dulu, habis lulus SMA, kerja dulu, baru kuliah gitu ya. Gitu. Karena suatu keadaan gitu. Ada yang dia bisa kuliah sampai macam-macam. Perjalanan karir orang tuh macam-macam. Semuanya tuh menyenangkan. Gitu. Ingat ya, pindah atas keinginan sendiri tanpa paksaan biasanya itu akan dilakukan pada saat impian dia jangka pendek, menengah atau panjang sudah dia tidak temukan di tempat dia berada sekarang. Gitu ya. Tidak ada itu bukan berarti 100% nggak ada. Mungkin dia melihat kayaknya di sana lebih banyak, kayaknya di sana lebih cepat, kayaknya di sana lebih cerah, kayaknya di sana lebih jelas, gitu-gitu. Ini udah macam-macam kemungkinannya. Jadi ingat, jangan mematok sesuatu pakai angka tadi, gitu. Karena ya zaman dulu memang benar bahwa orang kalau dia bekerja dalam suatu perusahaan dalam periode lama, dia pasti orangnya hebat, betul. Tapi zaman berkembang, ada namanya program MT, program percepatan pembentukan calon leader masa depan. Itu percepatan loh. Orang dulu untuk jadi manajer butuh berapa tahun coba? Sekarang cuma 2 sampai 5 tahun misalkan udah ada di level manajer gitu. Ini kan program percepatan, yang artinya kalau di logika pakai periode adalah ini sudah bukan terkait dengan berapa lama kamu di perusahaan. Tapi ini lebih ke selama periode yang terbatas itu, kamu ngapain aja gitu. Jadi yang ditonjolkan bukan lamanya gitu. Banyak orang terjebak kayak, keren kan aku alumni perusahaan ini loh, we don't care gitu. Tapi kamu tuh ngapain di sana gitu. Banyak orang yang misalkan nih aku nih ada fresh graduate gitu, maaf nih songong dateng kayak minta gaji langsung besar padahal fresh graduate. Pada saat coba kita tanya gitu ya, alasannya kenapa? Ya dia nyebutnya adalah saya lulusan sini, we don't care gitu. Kamu tuh harusnya menjual kemampuan kamu, bukan menjual kampus kamu gitu loh, paham nggak? Gitu. Jadi itu tadi ya, itu adalah turunan-turunan dari strategi yang kamu sendiri pun belum paham. Sehingga yang paling dibutuhkan itu adalah self-awareness gitu ya. Kamu tuh sebenarnya pengennya gimana? Keinginan kamu ini ada batasannya enggak gitu ya, batasan wilayah, batasan akses, barrier semua itu, batasan bahasa, batasan budaya gitu-gitu. Nah, setelah itu lihat sumber dayanya apa, opportunity-nya apa, ya udah take action.
Dan ini hasilnya masing-masing orang beda. Ada yang sama pun tidak akan identik. Sama-sama jadi staf HRD karir perusahaan yang sama di kota yang sama, kayak jadi temanku nih, ya, itu pasti beda perjalanannya gitu. Oke. Ada lagi nggak? Keren loh ini. Menyenangkan pertanyaan-pertanyaan kamu, fresh. Mungkin dari saya itu dulu sih, kalau misalnya dari Bapak ada koreksian untuk yang tadi kurangnya CV saya dan... Oke. Kita masuk ke sesi yang detail ya berarti ya.